Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Kasman, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini, 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di SMA Negeri 2 Lingga secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, Bagaimana keadaan kalian pagi ini? baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua sehat dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini berjalan lancar hingga akhir nanti. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Silakan Budi, pimpin doanya, Nak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian semua hadir secara virtual pada hari ini. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, itu semua tidak membuat kita menjadi patah semangat, menjadi beralasan, karena ilmu ini penting anak-anak ya. Apapun halangan, rintangan yang sedang kita alami, kita harus tetap semangat dalam menghadapinya. Baik, anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang satu topik. Masih ada di kalian yang ingat apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Saya, Pak. Silakan Tania. Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, Tania? Minggu lalu kita sudah mempelajari unsur-unsur drama, Pak. Jawaban yang bagus sekali ya, Tania. Minggu lalu kita sudah mempelajari unsur-unsur drama. Pada kesempatan kali ini, kita tidak membahas unsur-unsur drama. Tetapi kita akan membahas satu topik baru yang akan menjadi bahan pembelajaran kita pada pagi ini. Dimas, apa yang akan kita pelajari pada pagi ini, Dimas? Yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang struktur drama, Pak. Mantap. Pagi ini kita akan membahas tentang struktur drama. Kira-kira apa saja struktur yang ada dalam drama? Sebelumnya, Bapak akan menyampaikan materi tentang struktur drama ini terdapat dalam KD 3.18, mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Dan juga terdapat dalam KD 4.18, mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Dan tujuan pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur drama dengan baik. Sekarang Bapak mau tanya pada kalian semua. Sudah dibaca drama dan materi yang sudah Bapak tampilkan di LKPD, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah. Alhamdulillah. Jadi, dengan kalian sudah membaca materi dan teks drama yang ada dalam LKPD, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi ini. Baik, anak-anak. Kalian sudah di layar kalian sudah tampil banyak gambar. Kira-kira apa yang kamu lihat, yang kalian lihat? Dimas, apa yang Dimas lihat dia, Mas?
Oke Pak, di sini saya melihat ada sebuah gambar rumah mewah Pak. Baik, Dimas melihat ada gambar sebuah rumah mewah. Kira-kira untuk membuat rumah itu pasti ada struktur yang membangunnya. Kira-kira apa struktur yang membuat sebuah rumah itu bisa dibangun? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Rasmini. Menurut saya dalam rumah tersebut terdapat struktur yang membentuknya, yaitu ada pondasi, ada tiang untuk penyangga, ada tembok, dan ada kerangka atap juga, Pak. Baik, jawaban yang bagus ya Rasmini, bahwa dalam rumah itu terdapat banyak struktur sehingga menjadi sebuah rumah. Kira-kira jika salah satu struktur yang disebutkan oleh Rasmini tadi tidak kita masukkan dalam membuat sebuah rumah, apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Amin. Menurut saya sebuah rumah yang kokoh harus menyertakan semua struktur yang menjadi pembentuknya, Pak. Sebuah rumah tidak akan sempurna tanpa ada pondasi ataupun tiang dalam sebuah pembuatannya, Pak. Betul sekali. Kira-kira apa kaitan antara struktur rumah dengan materi yang kita pelajari pada hari ini? Dan kalian tadi sudah di rumah sudah membaca sepintas materi tentang struktur drama. Kira-kira apa kaitannya menurut pendapat kalian? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya Pak. Ya Dimas, silakan Dimas. Oke Pak, terima kasih. Menurut pendapat saya pribadi, dalam membangun sebuah rumah itu diperlukan struktur yang lengkap Pak. Karena kenapa? Agar rumah tersebut menjadi lebih kokoh Pak. Begitu juga dengan drama. Harus ada kelengkapan struktur di dalamnya agar drama yang dihasilkan menjadi sempurna sehingga menarik perhatian pembaca dan penontonnya, Pak. Betul sekali Dimas. Apa yang disampaikan oleh Dimas tadi itu betul. Bahwasanya kaitan antara struktur rumah dengan struktur drama itu bisa kita jadikan sebuah ada persamaannya. Rumah tidak akan bisa dibangun tanpa struktur yang ada seperti pondasi, tiang, ada kerangka atap juga, ada tembok juga. Jika semua itu tidak ada, maka tidak terjadilah sebuah rumah dan rumah itu tidak akan mungkin berdiri. Begitu juga dengan drama. Tanpa ada struktur yang membentuknya, maka drama itu tidak akan terjadi. Maka semuanya sangat penting ya. Jadi semua struktur itu penting untuk membentuk sebuah drama. Kalian luar biasa, semua anak-anak jawabannya bagus. Berikut ini Bapak akan tampilkan satu buah contoh drama. Kira-kira apakah drama yang Bapak tampilkan ini sudah memuat semua struktur sesuai dengan apa yang akan kita pelajari atau sesuai dengan apa yang sudah kalian baca di rumah? Ya, tolong diperhatikan, tolong disimak anak-anak. Sudah tampil di layar? Sudah, Pak. Sudah. Perhatikan ya. Alkisah diceritakan ada sebuah pohon angker yang sangat menyeramkan. Ada cerita bahwa di wilayah pohon itu sering terjadi penampakan dan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hingga warga beranggapan semua peristiwa tragis itu diakibatkan oleh pohon yang sudah dianggap angker tersebut. Hingga suatu hari, kepala desa sudah sangat geram dengan pohon itu dan berniat untuk menebangnya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Pohon angker itu harus ditebang. Saya sudah capek mendengar keluhan para warga tentang pohon angker itu. Sudah banyak orang yang ditakut-takuti penampakan. Bahkan banyak korban kecelakaan lalu lintas yang mati gara-gara pohon angker itu. Waduh, tapi Bu Lora, begini loh. Ekel sudah menyuruh orang, tapi tidak ada yang berani menebang pohon angker itu. Terus gimana dong? Kalau emang tidak ada orang yang mau,
Saya sendiri yang akan menebang pohon itu pakai bom, biar hancur sekalian. Apa? Pakai bom? Aduh, bahaya loh Bu Lurah. Apa tidak sebaiknya kita tanya ke Pak Yai dulu? Orang pintar di desa ini. Alah, kelamaan. Tapi... Gak usah tapi-tapian. Aduh, gimana nih? Gawat. Lebih baik Eike lapor ke Pak Yai aja kalau gitu. Capcus. Penonton, tak usah takut sama saya ya, karena takut sama hantu itu sudah nggak zaman loh. Saya nggak bermaksud nakutin kok. Saya cuma ingin ngenalin ke teman-teman saya. Mereka semua lucu-lucu loh. Kalau nggak percaya, saya panggilin ya. Hai guys, tunjukkan pesona kalian. चौधरी ढाबा रात के दिन यहाँ शोर शराबा चाहे नॉन वेज और वेज खाना कीजिए क्या है इरादा चाहिए नान या रोटी चाहिए नान या बोटी मंगा लो नाम धर्म भ्रष्ट हो जाए मेरे किचन से आवाज चिकन टुकड़ा तेरी भूख का इलाज चिकन टुकड़ों को यही करता है आज चिकन टुकड़ों को तेरी बेटे इलाज चिकन टुकड़ों को Itu kan sifatnya manusia. Itu tidak pantas ditiru. Tidak ada faedahnya. Mengerti? Tidak, Bu. Ya sudah. Baik, anak-anak semuanya. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira struktur apa yang kalian temukan? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, Budi. Apa struktur yang Budi temukan dalam video drama tadi? Menurut saya dari drama yang saya sudah tonton, struktur pertama yang saya temukan adalah prolog, Pak. Bagus sekali. Budi menemukan ada struktur prolog di dalam drama tadi. Kira-kira apa lagi anak-anak struktur yang kalian temukan? Saya, Pak. Ya, silakan Ronaldo. Apa struktur drama yang Ronaldo temukan? Menurut saya dalam drama tersebut juga memuat struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi, Pak. Mantap sekali. Masih ada lagi struktur yang kalian temukan dalam drama tadi? Saya, Pak. Ya, Tania. Silakan, Tania. Menurut saya dalam drama tersebut juga ada epilog, Pak. Hal itu dapat dilihat di akhir drama tersebut, Pak. Bagus sekali, Tania ya. Jadi anak-anak, bagaimana jika ada salah satu struktur drama yang tidak ditampilkan dalam sebuah drama? Kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan Dimas. Oke, Pak. Terima kasih. Menurut pendapat saya pribadi, jika salah satu struktur drama tersebut tidak dimasukkan dalam proses pembuatan drama, maka drama tersebut tidak akan sempurna, Pak. Sama halnya saat kita sedang membuat sebuah rumah, jika tidak ada pondasi dan tiang, tentu rumah tersebut tidak akan kokoh berdiri, Pak. Oleh sebab itu, keseluruhan struktur wajib ada dalam
drama agar drama yang kita buat menjadi sempurna dan bisa dinikmati oleh para pembaca maupun penonton, Pak. Betul sekali apa yang disampaikan Dimas tadi, betul, bahwasanya jika salah satu struktur itu tidak ditampilkan dalam drama ataupun drama yang tadi kita tonton, yang terjadi adalah drama yang tadi tidak menarik karena ada bagian-bagian yang tidak dimasukkan. Begitulah pikiran anak, bahwasanya semua struktur dalam drama itu penting dan alangkah baiknya semua unsur itu, struktur itu harus dimasukkan. Kalian sudah paham dengan menyaksikan video pembelajaran tadi, video drama tadi? Sudah, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Baik. Berikut ini tampilkan video pembelajaran tentang struktur drama. Silakan kalian simak lagi anak-anak. Nanti jika ada di antara kalian yang ingin bertanya, silakan bertanya nanti ya. Sebelumnya simak dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Refli Kasman dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang struktur drama. Apa saja struktur yang ada dalam sebuah drama? Mari simak video berikut ini. Struktur yang pertama yaitu prolog. Prolog merupakan kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar, maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama. Struktur yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Tokoh juga kerap mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Struktur berikutnya, resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai komplikasi atau klimaks yang sebelumnya telah dihadirkan. Struktur yang terakhir, epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja struktur yang terdapat dalam drama. Untuk itu, Bapak berharap kalian semua mampu menganalisis struktur dalam drama. Anak-anak, sekali lagi Bapak berpesan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Bagaimanapun, kesehatan itu penting untuk diri kita. Baik, sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya dan tetap pantau channel. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, dari video pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Rasmini. Apa yang ingin Rasmini tanyakan? Saya ingin bertanya tentang struktur drama, Pak. Bagaimana cara Ya, kita silakan. menentukan sebuah dialog yang memuat komplikasi di dalamnya, Pak? Pertanyaan yang bagus sekali, Rasmini. Jadi di antara kalian siapa yang ingin menjawab nih sebelum Bapak menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan yang diajukan oleh Rasmini. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Rasmini? Saya, Pak. Budi, silakan Budi jawab pertanyaan dari Rasmini. Menurut saya, komplikasi merupakan sebuah kejadian atau penyebab terjadinya
masalah dalam suatu cerita. Jadi, jika kita temukan sebuah dialog ceritanya menekankan pada kejadian berupa konflik, maka dialog tersebut merupakan bagian dari komplikasi. Sekian dari saya, Pak. Baik, jawaban yang bagus dari Budi. Benar sekali, Rasmini, apa yang disampaikan oleh Budi tadi, bahwasanya cara menentukan komplikasi dalam sebuah drama itu kita harus memahami dialog yang disampaikan oleh tokoh. Jika dialog tersebut memuat unsur permasalahan atau peristiwa yang berhubungan dengan konflik atau masalah dalam sebuah cerita, maka itu merupakan bagian dari komplikasi. Karena komplikasi itu sendiri merupakan hal yang berhubungan dengan konflik atau permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Begitu jawabannya, Rasmini. Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Oh, baik. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Hakim. Pak, apa fungsi prolog dalam sebuah drama? Apa fungsi prolog dalam sebuah drama? Siapa lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Abdul Hakim? Pertanyaan yang bagus. Saya, Pak. Ya, silakan, Amin. Menurut saya, secara umum, prolog itu merupakan pengantar dalam sebuah naskah, drama, yang isinya berupa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disampaikan atau disajikan, Pak. Baik, jawaban yang bagus, Muhammad Nur Amin. Betul sekali itu, Hakim, bahwasanya prolog itu merupakan kalimat pengantar oleh pengarang terhadap drama yang akan disampaikan. Jadi, istilahnya kalau prolog itu adalah kata-kata pengantarnya untuk mengetahui mau drama itu akan bercerita tentang apa, sehingga penonton menjadi lebih paham arah ceritanya, gitu, Hakim. Sudah paham, Hakim? Sudah, Pak. Baik, anak-anak, jika kalian sudah memahami semua materi yang disampaikan dalam video pembelajaran, saatnya kita akan melakukan diskusi. Sebelum melakukan diskusi, Bapak akan bagi dulu kalian menjadi 2 kelompok ya, anak-anak ya. Pada diskusi kali ini, kalian akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Ada 2 kelompok, ada nama, Bapak sudah membuat nama kelompoknya ya. Kelompok 1 Bapak namakan kelompok Buya Hamka. Kelompok 2 Bapak namakan kelompok Andrea Hirata. Kelompok 1 terdiri dari Budi, Dimas, Ronaldo, Tania, dan Hakim. Kelompok 2 terdiri dari Amin, Rasmini, Juli Arta, Raffi, dan Firdi. Jadi nanti kalian akan berdiskusi berdasarkan kelompok masing-masing terkait tugas yang terdapat di LKPD. Sebelumnya Bapak akan tampilkan terlebih dahulu apa saja tugas atau materi tugas yang akan kalian kerjakan untuk diskusi. Sudah tampil anak-anak LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ini namanya LKPD ya anak-anak ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi semua tugas yang berhubungan dengan materi pada hari ini sudah Bapak lampirkan di LKPD ini. Nanti kalian tuliskan nama kelompok kalian di LKPD, dan di sini sudah ada KD dan indikator yang akan dicapai dalam materi kita ini. Ada juga tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Ini materi yang sudah kalian baca, yang sudah Bapak sampaikan juga di WA Group. Dan ini drama yang akan kalian jadikan sebagai bahan untuk diskusi. Dramanya judulnya Operasi karya Putu Wijaya. Dan kalian sudah baca di rumah, atau sudah baca sebelumnya dramanya. Dan tugas yang akan kalian lakukan dengan teman-teman kelompok kalian, yaitu yang pertama kalian nanti akan menganalisis struktur yang terdapat dalam drama operasi tadi. Setelah kalian mendapatkan struktur dramanya, nanti dibuat dalam satu bentuk laporan diskusi yang akan dijadikan nanti bahan presentasi. Bagaimana Budi, sudah paham dengan tugas yang akan dilakukan dalam kelompok nanti? Paham, Pak. Paham. Muhammad Nur Amin sudah paham dengan tugas yang akan dikerjakan nanti? Paham, Pak. Baik, berarti sudah bisa diskusi kita mulai ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, Budi,
Budi sebagai ketua kelompok sudah siap untuk melakukan diskusi? Siapa? Silakan Budi pimpin kelompok Budi untuk melakukan diskusi. Bapak pantau ya dari sini. Silakan, Budi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kawan-kawan. Pagi ini kita akan mendiskusikan tugas yang terdapat dalam LKPD, yaitu mengidentifikasi atau menganalisis struktur drama operasi karya Putu Wijaya. Sebelum diskusi kita mulai, saya meminta kesediaan Tania untuk bersedia menjadi sekretaris sekaligus yang menyampaikan hasil diskusi nantinya. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya meminta teman-teman untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin terkait drama operasi karya Putu Wijaya. Jadi apa saja struktur drama yang teman-teman dapatkan dari teks yang sudah dibaca? Saya ketua. Baiklah, Hakim silakan. Terima kasih ketua. Menurut saya, dalam drama operasi karya Putu Wijaya memiliki struktur drama yang lengkap, yaitu di dalamnya ada prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga epilog. Demikian ketua. Baiklah Hakim, sekarang siapa dari teman-teman yang akan menjelaskan struktur drama tersebut? Saya Budi. Ya, silakan Tania. Menurut saya, struktur pertama yang terdapat dalam drama operasi yaitu adanya prolog. Prolog yang saya temukan dalam drama tersebut terdapat dalam kutipan berikut. Sebuah ruang tunggu di tempat dokter praktik sepi. Lalu muncul seseorang. Mulanya dia ragu untuk masuk karena melihat di dalam masih sepi. Tapi ia memberanikan diri karena ia sedang butuh dokter. Baik, Budi. Terima kasih, Tania. Ada pendapat lain dari teman-teman? Saya ketua. Silakan Adu, sampaikan pendapatnya. Menurut saya, dalam drama operasi juga terdapat orientasi. Drama operasi diawali oleh pengarang dengan mendeskripsikan keadaan ruang tunggu di tempat dokter praktik. Suasana ruang tunggu yang sepi memberikan kesan bahwa peristiwa diawali dengan keheningan dan ketenangan. Kemudian kehadiran dokter dan para asistennya yang baru tiba mulai menghidupkan suasana awal dalam drama. Kedatangan mereka ialah untuk merapikan ruang-ruang. Apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya? Saya Budi. Menurut saya, drama tersebut juga terdapat komplikasi. Kerumitan yang ditunjukkan dalam drama operasi dimulai pada adegan 1, yaitu dari peristiwa tokoh kakek yang menggoda suster di klinik kecantikan yang didatangi oleh kakek dan nenek. Tujuan nenek mendatangi klinik kecantikan ialah untuk melakukan operasi agar menjadi cantik. Baik, Budi. Saya ingin menambahkan pendapat ketua. Ya, silakan Dimas. Oke, terima kasih ketua. Menurut pendapat saya, dalam teks drama tersebut juga memuat sebuah struktur resolusi. Resolusi tersebut dinyatakan melalui pernyataan dokter bahwa ia hanya memperbaiki yang rusak saja. Kemudian dokter juga memberikan saran kepada pasien apabila ia ingin membeli silet, sebaiknya di depan klinik kecantikan tersebut. Ujung menguntungkan sang pasien. Sekian ketua. Baiklah, terima kasih teman-teman. Teks drama tersebut juga memiliki epilog. Dalam drama tersebut, epilog terdapat di akhir dialog. Pasien bergegas pergi meninggalkan dokter dengan pikiran aneh. Dokter memandang pasien sampai ia benar-benar keluar. Menghela nafas. Ada-ada saja. Hari yang benar-benar sibuk. Pulang dulu ah. Setelah berkemas, ia bicara dari luar kepala asistennya yang ada di dalam. Hei, aku pulang dulu. Nanti kalau pulang, jangan lupa matikan lampunya. Bersamaan dengan lampu mati dan musik penutup mulai berbunyi.
Demikianlah diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan hasil diskusi yang kita buat dapat menghasilkan nilai yang baik nantinya. Untuk tanya, catat apa yang kita diskusi hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian sudah melakukan diskusi. Saatnya kegiatan kita selanjutnya yaitu presentasi masing-masing kelompok. Kesempatan pertama Bapak beri kesempatan kepada kelompok Buya Hamka untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Untuk kelompok Buya Hamka, siapa yang akan melakukan presentasi? Saya, Pak. Oh, Tania. Silakan Tania. Yang lain tolong disimak ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Tania dari kelompok Buya Hamka akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan secara berkelompok. Adapun struktur drama operasi karya Putu Wijaya yaitu 1. Prolog, sebuah ruang tunggu di tempat dokter praktek. Sepi lalu muncul seseorang. Mulanya dia ragu untuk masuk karena melihat di dalam masih sepi. Tapi ia memberanikan diri karena ia sedang butuh dokter. Ia duduk menunggu, mulai gelisah ketika sepi tidak mengamati seluruh ruangan. 2. Orientasi. Drama operasi diawali oleh pengarang dengan deskripsi keadaan ruang tunggu di tempat dokter praktek. Suasana ruang tunggu yang sepi memberikan kesan bahwa peristiwa diawali dengan keheningan dan ketenangan. 3. Komplikasi. Kerumitan yang ditunjukkan dalam drama operasi dimulai pada adegan 1, yaitu dari peristiwa tokoh kakek yang menggoda suster di klinik kecantikan yang didatangi oleh kakek dan nenek. Tujuan nenek mendatangi klinik kecantikan ialah untuk melakukan operasi agar menjadi cantik, sehingga kakek tidak lagi menggoda gadis muda dan cantik seperti yang biasa dilakukannya. 4. Resolusi. Resolusi dinyatakan melalui pernyataan dokter bahwa ia hanya memperbaiki yang rusak, bukan merusak yang cantik. Pernyataan dokter itu mampu menenangkan tokoh pasien, karena sang pasien menyimpulkan bahwa ia harus merusak wajahnya dulu dengan silet agar dokter mau mengoperasinya. 5. Epilog. Epilog dalam drama tersebut terdapat di akhir dialog. Pasien bergegas pergi meninggalkan dokter dengan pikiran aneh. Dokter memandang pasien sampai ia benar-benar keluar. Menghela napas. Ada-ada saja hari yang benar-benar sibuk. Pulang dulu ah. Setelah berkemas, ia bicara dari luar kepada asistennya yang ada di dalam. Hei, aku pulang dulu. Nanti kalau pulang jangan lupa matikan lampunya. Bersamaan dengan itu, lampu mati dan musik penutup mulai berbunyi. Demikianlah hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, presentasi yang luar biasa dari kelompok Buya Hamka dan juga dengan yang disampaikan oleh Tania. Untuk kelompok Andre Hirata, ada yang ingin bertanya? Siapa yang mewakili kelompok Andre Hirata untuk bertanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Amin. Siapa? Rasmini. Saya, Pak. Ya. Ya, silakan Rasmini. Baiklah, saya Rasmini, perwakilan kelompok Andre Hirata, ingin bertanya kepada kelompok Buya Hamka. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah, menurut saudara, apa perbedaan prolog dengan orientasi? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Rasmini. Siapa dari kelompok Buya Hamka jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Naldo. Menurut saya, prolog dan orientasi itu berbeda. Prolog merupakan sebuah pengantar cerita secara umum yang disampaikan pengarang sebelum memasuki isi cerita. Sedangkan orientasi merupakan pengenalan awal cerita, baik berupa pengenalan tokoh maupun watak tokoh cerita tersebut. Demikian, Pak. Ya, luar biasa ya penampilan dari masing-masing kelompok. Prestasi kalian luar biasa.
Baik, berarti dengan berakhirnya presentasi yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok, maka kegiatan kita sudah terlaksana. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran yang kita sudah pada hari ini? Saya, Pak. Ya, Dimas, silakan Dimas, apa kesimpulan dari pelajaran kita pelajari pada hari ini? Sebelumnya terima kasih Pak pada kegiatan pembelajaran kita yang kita lakukan hari ini. Dapat saya simpulkan bahwa sebuah drama itu memiliki beberapa struktur di dalamnya Pak. Adapun struktur tersebut terdiri dari pertama prolog, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat resolusi, dan yang kelima epilog Pak. Betul sekali Dimas ya, bahwasanya dalam drama itu terdapat struktur yang membangunnya ya. Struktur yang pertama itu ada prolog. Prolog itu merupakan cerita pengantar atau kata-kata pengantar dalam drama. Yang kedua orientasi, pengenalan awal sebuah drama. Baru masuk ketiga strukturnya komplikasi atau konflik yang terjadi dalam drama. Yang keempat resolusi atau pemecahan masalah dari konflik yang terjadi tadi. Yang kelima batu epilog atau pesan-pesan terakhir atau ending dari sebuah drama. Jadi bagaimana menurut kalian pelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan Pak. Menyenangkan Pak. Menyenangkan Pak. Menang Dimas, pendapat Dimas. Menurut Tentang pendapat pelajaran saya, pada Pak, hari ini. menurut pendapat saya tentang pelajaran hari ini itu sangat menyenangkan, Pak. Karena dalam pelajaran hari ini itu kita mendapatkan banyak hal-hal yang baru yang belum pernah kami dapatkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Selain itu juga kami sangat senang karena pelajaran hari ini menampilkan sebuah drama sehingga kami menjadi terhibur, Pak. Baiklah Nana. Bapak sekali lagi berpesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, dan juga kalian tetap harus belajar di rumah, pelajari setiap materi-materi yang disampaikan oleh guru, dan jangan banyak melakukan aktivitas di luar rumah karena kita masih dalam keadaan pandemi ya Nana ya. Tetap semangat, Manda Jaya. Jaya Selaya. Baiklah Budi, pelajaran kita pada hari ini silakan. Tadi kita sudah buka pelajaran kita dengan membaca doa, maka kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan doa juga. Silakan Budi pimpin doanya, Nak. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.